Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, pada kali ini saya mau ngebahas tentang pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan dari negara atau cita-cita negara Indonesia. Nah, hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, sebelumnya, tahu gak sih makna dari tujuan bangsa ini? Nggak tahu ya? Mari kita kupas satu persatu. Nah, maksud kemerdekaan di sini adalah Indonesia ingin setiap bangsa dapat menentukan nasib negaranya sendiri tanpa campur tangan negara asing. Lalu, bagaimana maksud dari perdamaian abadi? Nah, Indonesia itu berupaya untuk mendorong dan memelihara perdamaian global. Nah, ini tuh mencakup diplomasi aktif untuk mencegah konflik, serta kontribusi terhadap misi perdamaian dan keamanan internasional. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial. Dalam konteks global, Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan antar negara, memajukan hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kenapa sih Indonesia punya cita-cita kayak gini nih? Mulia banget ya. Nah, padahal di negara sendiri aja kelakuan masyarakatnya masih banyak yang memecah belah antara suku dan agama. Bercanda ya. Nah, karena Indonesia pernah merasakan penjajahan dan ketidakbebasan dalam menentukan nasib negaranya sendiri, sehingga membuat Indonesia mengutuk segala jenis penjajahan dan ikut serta membasmi segala bentuk penjajahan di dunia dengan cara aktif dalam PBB dan berbagai misi perdamaian. Pada intinya, Indonesia tidak hanya ingin mencapai kepentingan nasional dan kepentingan rakyatnya saja, namun untuk berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Emangnya Indonesia aktif dalam misi perdamaian kok? Emang Indonesia ngelakuin apa aja sih? Jangan salah. Gini-gini Indonesia aktif loh dalam perdamaian dunia. Nah, adapun hal yang telah dilakukan Indonesia dalam misi perdamaian dunia adalah menjaga daerah-daerah yang rawan terjadinya terorisme. Tak hanya itu, Indonesia juga turut aktif di beberapa negara. Nah, negara tersebut adalah negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, dan Irak. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, dan negara-negara di Eropa Timur seperti Bosnia dan Georgia. Nah, tapi kali ini saya mau membahas satu contoh nih, yaitu misi perdamaian di Lebanon atau misi di Timur Tengah. Nah, dalam mencapai tujuannya, Indonesia telah menunjukkan taringnya di kancah internasional, seperti kontingen Garuda yang tergabung dalam UNIFIL. Nah, apa itu UNIFIL? UNIFIL adalah United Nations Interim Force in Lebanon, dalam misi PBB yang ditugaskan ke Lebanon untuk menjadi penengah atau pendamai antara Israel dan Lebanon yang kala itu sedang berperang. Dengan adanya misi tersebut menginspirasi salah satu film Indonesia dengan judul Pasukan Indonesia, I Leave My Heart in Lebanon. Nah, film ini tuh mengangkat cerita asli atau true story dari kisah penugasan para prajurit yang tergabung dalam pasukan kontingen Garuda 23. Nah, kalau emang mau tahu nih kontingen Garuda ngapain aja dalam misi ini, teman-teman bisa nonton film ini. Karena di sini pasukan Garuda tidak hanya menjaga perdamaian dunia saja, namun kontingen Garuda juga membantu dalam hal logistik seperti makanan dan membantu dalam pendidikan. Pada intinya, Indonesia telah mencapai salah satu tujuan atau cita-cita negaranya dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita sebagai warga Indonesia patut bangga nih. Nah, dari tujuan bangsa ini, kita bisa mempelajari banyak hal sebagai pemahaman sepanjang hayat kita. Kalau pasukan Indonesia aja bisa menjaga perdamaian dunia, keadilan sosial, dan memancarkan serta memberikan pemahaman mengenai kemerdekaan, maka kita sebagai masyarakat Indonesia juga perlu nih menjunjung tinggi hal tersebut. Dengan kata lain, kita segenap masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi kedamaian bangsa Indonesia, keadilan sosial, dan memancarkan kemerdekaan di dalam negara sendiri. Gimana tuh caranya? Nah, dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati keberbedaan di dalam negeri, seperti suku, ras, budaya, dan agama, serta adanya pemerataan dalam segala hal, baik itu pendidikan, ekonomi yang layak, dan lain-lain, sehingga nggak ada lagi yang namanya ketimpangan. Nah, jika kita ada keinginan dan keyakinan dalam mewujudkannya, dijamin deh bakal berhasil, saya yakin 100%. Nah, segitu dulu ya pembahasan kali ini. Next, bahas apa lagi nih?